Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita kembali bermuajahah dalam salah satu majelis ilmu kajian fikih subuh setiap Sabtu yang dilaksanakan oleh Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Semoga insya Allah kajian fikih yang senantiasa kita laksanakan setiap pekannya dan yang dilaksanakan pada pekan ini, tepatnya pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 bulan 9 tahun 2020, senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga insya Allah, amin ya rabbal alamin, sehingga insya Allah kita bisa menerapkan itu baik dalam diri pribadi kita, dalam lingkup keluarga kita, maupun lebih luas dalam lingkup masyarakat melalui dakwah-dakwah yang kita laksanakan. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kemudian melanjutkan kajian fikih kita dalam persoalan masalah ibadah atau fikih ibadah. Kepada Ustadz Aswar untuk melanjutkan kajian kitab kita, kitab Al-Imta. Falyatafaddal mashkura. Syukran ya Ustaz, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana wa uswatina wa qudwatina wa syafi'ina insyaallah yaumal qiyamah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para pemirsa pengajian Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita dapat bertemu di subuh kali ini untuk melanjutkan kembali kajian kita di kitab Al-Imta. Insya Allah pada kesempatan subuh kali ini yang menjadi pembahasan kita adalah tentang fikih ibadat. Sorry, ada sedikit kesalahan teknis. Yang mana kita insya Allah sudah sampai pada pembahasan di kesempatan subuh kali ini pada masalah salat, utamanya pada syarat sahnya salat. Tapi mungkin saya diizinkan untuk ini share
share screen. Oke. Sudah ya. Oke. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah syurutu sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas masalah syurutu wujubis salah, syarat wajibnya salat. Jadi syarat ini kalau dalam apa namanya, di dalam pembahasan usuliyah, syarat ini adalah sesuatu yang kalau dia tidak ada maka tidak ada juga masyrutnya. Akan tetapi kalau dia ada itu tidak menutup kemungkinan yang disyaratkan juga ada. Artinya syarat ini adalah satu hal yang sangat urgen, di mana kalau dia tidak ada maka yang disyaratkan tidak ada. Akan tetapi kalau syarat ini ada, bisa saja yang disyaratkan tidak ada. Bisa saja hukum yang diinginkan tidak. Contohnya seperti salat terhadap terhadap berwudu. Wudu ini kalau tidak ada wudu maka tidak ada salat. Akan tetapi kadang-kadang orang berwudu akan tetapi tidak salat. Itu namanya syarat. Kemudian syarat ini ada, kemarin kita pelajari tentang syarat wajib. Syarat wajib adalah syarat di mana diwajibkan baginya orang-orang yang harus melaksanakan hal tersebut. Nah, jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat wajib kemarin telah kita pelajari, nah sekarang yang dipelajari adalah syarat sahnya. Syarat sahnya. Kapan salat itu dikatakan sah? Yaitu ketika syarat-syarat ini terlaksana. Dan syarat-syarat ini antara satu mazhab dengan mazhab yang lain itu kadang-kadang berbeda. Karena kenapa? Karena perbedaan daripada pandangan dan perbedaan daripada istimbat hukum mereka. Baik, kita lanjutkan di sini. Musannif mengatakan yustaratu li sihhatis salati, disyaratkan li sihhatis salati, untuk sahnya salat ada beberapa hal. Yang pertama, kalau dalam mazhab Syafi'i di sini ada 5 syarat. Mazhab Syafi'i sendiri sebenarnya di dalam syarat ini ada beberapa perbedaan. Nah, yang pertama adalah taharatul a'dha'i minal hadathi wan najisi. Bersihnya anggota badan daripada hadas dan najis. Bersihnya anggota badan daripada hadas dan najis. Nah, dan kita setelah mempelajari kemarin bahwasanya di dalam masalah tahara, inilah 2 hal yang ingin dibersihkan. Yang pertama adalah hadas, yang kedua adalah najis. Hadas ini dapat dibersihkan dengan wudu dan mandi. Hadas ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Kemudian najis dibersihkan dengan mencuci atau menghilangkan najis tersebut. Nah, kemarin ketika kita mempelajari masalah tahara, maqasidut tahara atau maksud kita mempelajari tahara itu ada 4. Jadi ketika dikatakan tahara maka pembahasannya itu ada 4 pembahasan pokok. Yang pertama masalah wudu, kemudian mandi, tayammum, dan izalatun najasa. Nah, inilah yang menjadi syarat ketika hendak melaksanakan salat. Makanya yang dibahas pertama kali adalah pembahasan tentang masalah tahara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima satu salat bighairi tahurin, tanpa bersuci. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci. Dan la-nya di sini adalah la nafi sihhah
Artinya la nafi yang menafikan kesahihan. Nah, karena kadang-kadang la ini diartikan sebagai la nafi al-kamal dan kadang-kadang diartikan sebagai la nafi as-sihah. Seperti hadis yang mengatakan la salata hadikum bijaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi salah seorang di antara kalian yang tinggal di samping masjid kecuali di masjid. Nah, itu adalah linafi al-kamal bagi sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dinafikan di sini, yang ditiadakan di sini adalah kesempurnaannya salat, bukan sahnya salat. Nah, ini pula lah yang menjadi perbedaan di dalam oleh ulama Hanafi dan yang lain. Dengan dalam hadis yang mengatakan la salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat kecuali Fatihatil Kitab, kecuali Al-Fatihah. Nah, ulama Hanafi mengatakan ini adalah linafil kamal. Ini untuk menafikan kesempurnaan salat. Akan tetapi yang lain jumhur ulama mengatakan bahwasanya la di sini adalah la linafis sihha. La yang berfungsi untuk menafikan kesahihan, sehingga apa? Sehingga terjadi perbedaan pendapat ulama di dalam mengistimbatkan hukum. Nah, hadis ini la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah illa Al-Bukhari. Jadi kan ada kutubus sittah illa Al-Bukhari kecuali Imam Bukhari, berarti Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan apalagi satu, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, ya ada 5. Kemudian fala budda min taharatil jasadi kamilan. Maka harus dibersihkan taharatil jasadi kamilan. Membersihkan anggota tubuh ini secara sempurna. Minal hadatsil asgari, daripada hadas kecil, wal akbari, wa izalatin najasati, dan menghilangkan najis fi ayyi makan fil jasadi qabla salati. Dari tempat-tempat manapun fil jasadi, di tubuh, qabla salati, sebelum salat. Makanya diperhatikan sebelum salat kalau ada najis. Supaya apa? Supaya syarat pertama ini bisa terlaksana. Kemudian yang kedua adalah satrul aurati bilibasin tahirin. Yang kedua syaratnya adalah syurutus sihah, adalah satrul aurah, menutup aurat, bilibasin tahirin, dengan pakaian yang bersih. Dengan pakaian yang bersih. Nah, ini satrul aurah, menutup aurat. Ini panjang sekali pembahasannya ulama. Ulama membahas hal ini 2 kali di dalam buku fikih. Pertama kali ketika membahas masalah salat, dan yang kedua ketika membahas tentang masalah pernikahan. Nah, sehingga ulama ada yang mengatakan bahwasanya aurat pada waktu salat itu juga aurat di luar salat. Akan tetapi yang lain mengatakan bahwa aurat pada waktu salat bukan aurat ketika di luar salat. Bukan aurat ketika di luar salat. Ada juga mengatakan bahwasanya ketika salat itu yang dibahas adalah menutup aurat, adapun supaya tidak kelihatan auratnya. Adapun ketika di luar salat, pembahasannya bukan cuma menutup aurat, akan tetapi pembahasannya mengenai tentang menutup aurat dan jenis pakaian yang dipakai ketika berada di luar rumah. Baik, di luar dari pembahasan tersebut, di sini musannif memberitahukan kepada kita bahwasanya syarat sahnya salat adalah harus menutup aurat bibasin tahirin, dengan pakaian yang bersih. Ai bithiyabi fis salati. Maksudnya adalah bithiyabi, dengan pakaian yang bersih pada waktu salat. Walau shalla fi khalwatin, meskipun dia salat fi khalwatin, di tempat di mana dia menyendiri. Di mana dia menyendiri dan tidak ada orang yang melihat. Alasannya apa? Adalah liitlaqil amri bis satri. Karena umumnya
perintah tentang menutup aurat ini. Jadi meskipun berada di tempat yang gelap, pada malam gelap gulita, sendirian, maka menjadi syarat ini harus menutup aurat. Wali'anna Allah Ta'ala haqqu an yustahya minhu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah haqqu yang lebih berhak untuk dimalui kepadanya. Artinya apa? Ketika mungkin orang malu untuk memperlihatkan auratnya kepada orang, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hal tersebut harus lebih lagi kita tampakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin bahwasanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu pula kita senantiasa ada malaikat yang menemani, kecuali pada dua hal, yaitu ketika buang hajat dan ketika seorang suami mendatangi istrinya. Kemudian disampaikan bahwasanya wa auratur rajuli ma baina surrati ila rakabati. Adapun auratnya laki-laki itu antara as-surra ila rakabah, antara pusat dan lutut. Walaisatis surratu war rakabatu bi'auratin. Pusatnya dan lututnya bukan merupakan aurat. Nah, ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh ulama Syafi'i. Pendapat atau perbedaan pendapat tentang masalah batasan aurat ini panjang sekali. Banyak sekali perbedaan pendapat. Ada sampai 5 perbedaan kayaknya. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya sama seperti yang dikatakan oleh ulama Syafi'i, bahwasanya pusat dan lutut tidak masuk. Ada yang mengatakan lutut dan pusat masuk. Ada yang mengatakan pusat masuk, lutut tidak. Ada yang mengatakan lutut masuk, pusat tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau ulama zahiri yang menjadi aurat adalah dubur dan kubul saja. Kalau ulama Syafi'i mengatakan laisatis surratu wa rakbatu bi'auratin. Lutut ini, jadi lutut itu bisa kelihatan. Karena kenapa? Karena lututnya bukan aurat. Yang tidak boleh kelihatan itu adalah di atas lutut yang sudah merupakan bagian dari paha. Begitu pula pusat, kalau menurut ulama Syafi'i itu boleh kelihatan. Kecuali di bawahnya pusat, di bawahnya pusat itu sudah tidak boleh lagi kelihatan. Karena kenapa? Karena itu sudah merupakan aurat. Akan tapi meskipun seperti ini, di antara ulama Syafi'i ada yang mengatakan bahwasanya karena lutut dan pusat ini bukan merupakan aurat, akan tetapi ketika berpakaian itu dilebihkan sedikit. Supaya apa? Supaya ketika goyang tidak kelihatan tidak kelihatan di atasnya lutut. Kemudian wa auratul mar'ati fis shalah, dan auratnya perempuan di dalam salat jami'ul jasadi ada al-wajhi wal kaffaini. Jami'ul jasadi adalah seluruh badannya kecuali wajah dan tangan. Wajah dan tangan. Ini namanya al-kaf. Al-kaf di dalam mazhab Syafi'i itu memang ada pendapat yang mengatakan bahwasanya al-kaf yang dimaksud di sini adalah zahirul kaf, yang tidak boleh kelihatan batinul kaf, yang tidak boleh kelihatan adalah yang ini. Kalau ini katanya boleh kelihatan. Ada yang pendapat seperti itu. Makanya tidak heran kalau mukena yang ada di Indonesia, kadang-kadang ada mukena yang menutup punggung tangan, membiarkan ini kelihatan. Nah, sebenarnya yang dirajihkan di dalam mazhab Syafi'i bahwasanya al-kaffaini di sini yang dimaksud adalah tangan, apakah punggung tangan ataukah telapak tangan. Begitu pula wajah dalam salat tidak boleh ditutup. Nah, kemudian faidatun yajibu 'alal mar'ati satru al-qidami zahiran wa batinan li'annaha auratun. Wajib bagi perempuan untuk menutup kakinya. Jadi wajib untuk menutup kakinya supaya tidak kelihatan zahiran wa batinan. Punggung kakinya ataukah telapak kakinya. Li'annaha auratun. Karena
hal tersebut merupakan aurat. Jadi tidak boleh kelihatan kaki kalau dalam mazhab Syafi'i, kecuali kalau mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Nah, jadi jangan heran kalau dalam ada kita dapatkan utamanya yang bermazhab Hanafi itu kadang-kadang sholat kelihatan kakinya. Karena kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi memang kaki itu bukan merupakan aurat. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i ini harus ditutup. Kalau kita mengambil mazhab Syafi'i, maka tidak boleh kelihatan punggung kaki dan telapak kaki bagaimanapun, apakah pada waktu berdiri atau pada waktu ruku atau pada waktu sujud, tidak boleh kelihatan. Kalau ini kelihatan bisa membatalkan salat. Bisa membatalkan salat kalau kelihatan. Kemudian yajibu satrul aurati bilibasin tahirin. Wajib hukumnya untuk menutup aurat bilibasin tahirin, dengan pakaian yang bersih. Nah, tahirin di sini ada lagi. Jadi kalau ada mengatakan tahir, tahar dan sebagainya, maka itu berarti bahwasanya kita harus merujuk kemana? Kita harus merujuk ke bab tahara yang telah lalu. Kalau berkaitan dengan masalah pakaian, berarti ini berkaitan dengan masalah izalatun najasah. Karena kenapa? Karena kalau berkaitan dengan masalah hadas, itu badan. Hadas itu badan, tidak berkaitan dengan selain badan. Kalau najis berkaitan dengan badan, pakaian, dan tempat. Kemudian wajib hukumnya untuk menutup aurat dengan bilibasin tahirin, dengan pakaian yang bersih. La yashiffu fayudharu launul basyarati. Ini tidak dilihat. Jadi tidak boleh yang transparan. Fayudharu kemudian menampakkan launul basyarati. Menampakkan warnanya kulit. Jadi ini yang dikatakan bahwasanya pakaian tersebut adalah pakaian yang transparan ketika menampakkan launul basyarah, ketika menampakkan warna kulit. Nah, coba kalau misalnya ada orang yang agak kulitnya sawo matang misalnya, ketika pakai kelihatan. Ketika yang pakai adalah orang hitam, kelihatan ininya. Apa namanya? Kentara perubahannya. Begitu pula kalau orang putih pakai, kentara juga perubahannya. Maka itu berarti bahwasanya pakaian tersebut adalah pakaian yang dapat menampakkan warna kulit. Nah, pakaian ini tidak dapat menampakkan warna kulit di sini adalah pakaian yang ketika bagaimanapun warna kulitnya, itu tidak akan kelihatan ketika itu tidak akan membawa perubahan terhadap apa yang nampak daripada pakaian tersebut. Kemudian, idza kushifatil auratu asna as-salati, apabila auratnya tersingkap pada waktu salat. Tidak sengaja auratnya tersingkap, disingkap misalnya, apakah karena ada anaknya? Kalau ada anak-anak kecil biasanya kan sembarang dimaini, langsung dibuka atau lain sebagainya. Bagaimana kalau tersingkap auratnya ataukah karena angin, karena salat misalnya di dekatnya kipas angin, itu bisa tersingkap. Utamanya bagi perempuan. Idza kushifatil auratu asna as-salati wastata'al musalli an yasturaha. Wastata'al musalli an yasturaha, dan orang yang salat ini dapat menutupnya kembali fauran, secara segera. Sahhatis salatu, maka salatnya sah. Wa illa, dan jika tidak, maka salatnya batal. Jadi ketika disingkap langsung langsung ditutup kembali. Nah, jangan seperti ada yang video yang beredar itu, salat sama-sama di rumah dibuka sama ininya dibuka sarungnya sama anaknya, kemudian dibatalkan salatnya. Itu tidak boleh membatalkan salat kalau tidak boleh salatnya dibatalkan kalau memang salatnya tidak batal. Kalau disingkap kemudian bisa ditutup kembali, maka insya Allah salatnya sah.
Adapun kalau tidak mampu, seperti misalnya kalau tiba-tiba sarungnya jatuh, ya kan? Sarung jatuh, itu untuk mengambil sarung lama prosesnya, turun dulu baru diangkat lagi kembali. Nah, maka itu tidak dapat dikatakan bahwasanya dia dapat menutup auratnya kembali secara segera. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-wuqufu ala makanin tahirin. Berdiri di atas tempat yang bersih. Fala budda minas salati fi makanin tahirin. Maka salat ini harus dilaksanakan di tempat yang bersih. Ini perhatikan, kalau mengatakan tahirun berarti bersih pada dirinya. Sifatnya memang tempat tersebut adalah bersih. Faqad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam amara bisabbil ma'i ala al-makan alladhi tabulu fihi al-a'rabi fil masjid. Ini ada hadisnya yang tetap atau yang sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyiram air di tempat di mana al-A'rabi ini, Arab Badui ini kencing di dalam masjid, dalam masjid Nabawi. Sehingga apa? Sehingga ini menunjukkan, buktikan bahwasanya tidak boleh kita salat di atas di atas tempat yang tidak bersih. Nah, makanya kalau dalam mazhab Maliki, pengertiannya tentang tahara adalah dihubungkan dengan salat. Jadi as-salatu bihi wa fihi wa alaihi. Tahara itu adalah yang membolehkan salat dengannya, maksudnya dengan di badan tidak ada, kemudian di pakaian juga tidak ada, dan yang terakhir adalah di tempat juga tidak ada najis. Jadi ini 3 hal yang harus diperhatikan. Mas'alatun, sebuah permasalahan. Idza shalla ala bisatin aw sajjadatin, apabila dia salat di atas tikar yang besar, aw sajjadatin atau karpet. Sajadah ini bukan sajadah yang bahasa Indonesianya. Akan tapi sajadah di sini adalah karpet. Fiha najasatun, di karpet tersebut ada najis. Lakinnahu, akan tetapi dia shalla ala juz'in tahirin. Akan tetapi dia salat di bagian yang bersih. Minas sajjadati, daripada karpet tersebut. Sahatis salatu, salatnya sah. Kenapa ini dibahas? Ini merupakan pembahasan yang mungkin kita dapatkan di tahun-tahun terakhir ini. Karena kenapa? Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada karpet sama seperti yang kita kenal. Begitu pula di masjid-masjid sekarang ada memang karpet yang dipasang itu sudah menyatu dengan lantai. Jadi tidak bisa lagi sangat sulit untuk dicuci. Sedangkan di dalam mazhab Syafi'i, begitu pula mazhab yang lain, dikatakan tidak boleh salat mattasala bihi an-najasah. Tidak boleh salat pada sesuatu yang terkoneksi dengan najis. Ya kan? Misalnya apa? Misalnya kita salat, di samping kita ada gorden misalnya. Gorden ini bernajis. Ujungnya misalnya bernajis. Maka itu dapat membatalkan salat. Nah, ini adalah pembahasan yang dibahas oleh ulama terdahulu. Nah, kemudian ketika ada karpet seperti ini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau ada di karpet, maka kalau karpetnya agak besar sama seperti yang mungkin di masjid kita, kalau dia salat di tempat yang bersih maka sah salatnya. Akan tapi kalau dia salat di tempat yang kotor, maka itu tidak sah salatnya. Sama seperti kalau misalnya
salat, ada anak-anak misalnya yang sudah BAB misalnya di situ atau ada ininya. Kalau salat di tempat yang tidak bersentuhan langsung dengan najis ini, maka insya Allah salatnya sah. Nah, kecuali kalau sudah sujud, ternyata sujud di tempat di ininya, di najisnya, maka itu tidak sah salatnya. Atau tangannya menyentuh najis tersebut di tempat najis tersebut, atau lututnya di tempat najis tersebut, maka salatnya menjadi tidak sah. Au kanatis sajadatu tahiratun, atau kesajadaannya ini bersih, wa wudi'at ala makanin najisin, dan disimpan, diletakkan di atas tempat yang bernajis, sahhatis salatu, maka sah salatnya. Ini kalau yang dipakai itu adalah karpet. Karpet. Kalau pada pembahasan ulama-ulama terdahulu itu tidak boleh. Yang kita sujudi itu bersentuhan langsung dengan najis. Nah, makanya apa? Makanya dikatakan kalau ada najis dan kita mau sholat yang dihamparkan tersebut adalah karpet, maka sahhatis salatu, salatnya sah. Jadi ini kalau baca buku-buku fikih yang dibahas oleh sebagian ulama-ulama mutaakhirin. Kemudian idza shalla wa wajada ba'da salati najasatun, apabila dia salat dan mendapatkan setelah salat ada najis fil makani, di tempatnya, awis thawbi, atau di pakaiannya, wahtamala, dan ada kemungkinan annaha kanat qabla al-firaghi minas salati, ada kemungkinan, jadi ada kemungkinan bahwasanya hal tersebut sebelum selesai salat. Sebelum selesai salat. Lazimahu i'adatus salat. Jadi ada kemungkinan sebelum selesai salat. Misalnya apa? Misalnya dia salat, kemudian pas pas salam, dia mendapati di ininya ada misalnya bekas kencing. Mendapati di tempat di tempat salatnya ada bekas kencing. Oh. Kalau pas selesai salat, berarti tidak mungkin antara salat dan salam ini, salam dan melihat itu ada anak-anak berkencing. Nah, berarti itu ihtimal kabir atau kemungkinan besar bahwasanya itu ada sebelum selesai salat. Kalau kemungkinan besarnya ada sebelum selesai salat dan itu bisa dibuktikan, lazimahu i'adatus salati, maka harus wajib hukumnya untuk mengulangi salat. Amma law ihtamala an takuna najasatu ba'dal firaghi, adapun kalau ada kemungkinan bahwasanya najisnya itu setelah selesai salat, al-firaghi minas salati, fala ibarata biha, maka tidak ada, maka hal tersebut tidak dianggap. Contohnya misalnya tadi pakai sajadah, setelah ini sajadahnya dipakai, setelah sajadahnya dipakai disimpan, setelah disimpan misalnya disimpan di tempat yang tidak tinggi, kemudian setelah beberapa waktu lihat, ternyata ada najisnya. Ternyata ada najisnya. Ini kemungkinan, ya kan? Kemungkinan najis tersebut dia pakai waktu salat dan kemungkinan tidak. Akan tetapi kemungkinannya di sini yang besar adalah kemungkinan dia najis tersebut
ada di perantaraan antara dia perantaraan antara dia selesai salat dengan melihat najis tersebut. Maka kalau yang terjadi adalah ragu-ragu, ini tadi apakah ada pada waktu salat atau tidak, ya kan? Dia ragu-ragu dalam hal ini, maka keraguan tersebut la ibarata biha, itu tidak dianggap. Karena kenapa? Karena yang dianggap di dalam persoalan-persoalan atau permasalahan fikhi adalah sesuatu yang sifatnya dhanni atau galabatul dhan dan sampai pada yakin. Itu yang dianggap. Adapun kalau dia adalah permasalahan-permasalahan yang syak, maka itu tidak dapat menggugurkan apa yang telah lalu. Kemudian yang keempat adalah al-ilmu bidukhulil waqti. Adalah dia harus tahu masuknya waktu. Harus tahu tentang masuknya waktu. Jangan cuma dikira-kira, oh ini sudah masuk kapan. Tidak boleh. Fa idza shalla qabla dukhulil waqti, apabila dia salat sebelum masuknya waktu, lazimahul i'adatu. Maka harus dia ulang salatnya. Jadi kalau misalnya kalau di sini karena tidak terlalu diperhatikan antara waktu salat dengan azan, kalau di negara-negara Arab itu pas masuk detik pertama masuknya waktu itu sudah azan. Misalnya kita salat Allahu Akbar, pas takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian azan atau sudah lewat satu rakaat kemudian azan, maka itu harus diulangi salatnya. Harus diulangi salatnya. Karena kenapa? Karena dia melakukan hal tersebut sebelum waktunya salat. Alasannya li'annahu lam ya'ti biha fi waqtiha. Karena hal tersebut tidak didatangkan, salat ini tidak dilakukan pada waktunya. Pada waktunya, sedangkan salat ini harus dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Kalau sebelum waktunya itu namanya ta'jil. Dan tidak boleh salat ini dilakukan dengan ta'jil. Kalau di luar waktunya maka itu adalah qada. Itu adalah qada. Makanya ada waktu, batas waktu awal dan akhir tiap-tiap waktu salat. Faka'annaha lam takun. Maka itu seakan-akan tidak ada. Jadi seakan-akan dia tidak salat. Karena kenapa? Karena dia melaksanakan tidak pada waktunya, yang mana waktu ini merupakan syarat sahnya salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Bahwasanya salat ini diwajibkan atas orang mukmin kitaban mawquta, pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Pada waktu yang telah ditentukan. Makanya karena ini dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, maka kalau dilaksanakan di luar waktunya, maka dianggap atau dilaksanakan sebelum waktunya, dianggap tidak sah. Kemudian tatimah, ada penyempurnaan di sini. Maratibul ilmi bidukhulil waqti. Jadi ini merupakan maratibul ilmi, merupakan urutan pengetahuan tentang masuknya waktu. Nah, yang pertama dan paling tinggi ini sesuai dengan urutannya. Yang paling tinggi adalah ilmu al-mukallafi binafsihi. Adanya mukallaf tersebut yang tahu sendiri. Ka'ayyara asy-syamsa, seperti kalau dia melihat, dia sendiri yang melihat matahari. Gharabat, bahwasanya mataharinya telah terbenam. Kalau dia lihat mataharinya telah terbenam, kemudian salat, maka itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Dan tingkatan yang kedua adalah ikhbarus thiqati an musyahadah. Kasa'ati dan al-muadzin adalah pengetahuan dari orang yang as-thiqah, yang terpercaya, an musyahadah, daripada adanya orang tersebut menyaksikan, seperti waktu salat itu bukan dari diri kita, akan tetapi kita tahu daripada orang yang memberitahukan, dan satu orang di sini cukup. Begitu pula al-muadzin. Nah, makanya kan muadzin ini dikatakan bahwasanya di antara syaratnya juga itu adalah adil. Kenapa? Karena
dia memberitahukan kepada orang-orang bahwasanya waktu sudah masuk. Jadi orang yang azan di masjid itu memberitahukan kepada orang bahwasanya waktu salat ini telah masuk. Nah, dan pemberitahuan ini disyaratkan di dalamnya harus adil. Dan yang ketiga adalah al-ijtihadu fi tahdidil waqti. Jadi dia berijtihad, tidak dapat melihat secara langsung. Nah, misalnya tidak bisa tahu secara pasti apakah mataharinya sudah terbenam atau tidak. Karena kenapa? Karena dia hidup di tempat yang mana bukan ujung pandang, seperti tidak berada di tepi pantai, ataukah tidak berada di samping Sahara, samping padang pasir. Nah, sama seperti kita misalnya di Moncongloe, tidak kelihatan apakah mataharinya sudah masuk atau tidak. Akan tetapi dia berijtihad. Ijtihadnya bagaimana? Ijtihadnya itu dilakukan dengan melihat tanda-tanda yang ada. Melihat tanda-tanda yang ada. Kalau sudah melihat tanda-tanda yang ada, kemudian dapat menentukan waktu, maka itu yang adalah tartib, itu adalah urutan yang paling rendah. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama dia tahu secara pasti. Ilmul mukallafi. Jadi ilmu tahu secara pasti dengan adanya dia melihat. Kalau ini yang ketiga cuma berijtihad tentang masuknya waktu. Nah, dia cuma berijtihad sudah masuk atau tidak. Nah, dan yang terakhir, syarat sahnya salat adalah istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. Qala ta'ala wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatara. Di mana kalian berada, maksudnya di ini ayat yang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu mau dipalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah. Maka di sini wahai ma kuntum fallu wujuhakum syatara, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ingin menghadapkan wajahnya, menghadap, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasanya menghadap ke sana lah, maksudnya menghadap ke kiblat, menghadap ke Baitul Haram. Ai nastaqbalu al-Ka'bah al-Musyarrafah bisadri yaqinan ma'al qurbi, menghadap ke Ka'bah bisa dengan dada, jadi bukan dengan muka. Jadi tidak boleh misalnya kiblatnya di sini menghadap ke sana, kan tetapi dadanya ke sini. Nah, maka itu tidak sah salatnya. Adapun kalau dia menghadapkan dadanya ke arah Ka'bah, kan tetapi dia berpaling seperti ini, maka itu dia melakukan perbuatan yang makruh, akan tetapi tidak membatalkan salatnya. Jadi ini ketika bagian depan ini tidak menghadap secara pasti ke arah Ka'bah, maka itu dapat membatalkan salat. Nah, yakinan ma'al qurbi. Ini harus yakin ketika kita dekat dengan Ka'bah. Nah, makanya ketika salat dekat dengan Ka'bah dan Ka'bah dapat dilihat, maka disunahkan bukan melihat pada tempat sujud, akan tetapi melihat ke arah Ka'bah. Nah, melihat ke arah Ka'bah kalau kita sholat di dalam Masjidil Haram, melihat ke arah Ka'bah dan kita lihat apakah menghadap kita ini itu sudah betul. Wa dhannan ma'al bu'di. Adapun kalau jauh, sama seperti kita di Moncongloe atau di Makassar misalnya, maka berdasarkan dhan. Karena kenapa? Karena ada pengukuran arah kiblat. Kalau kita misalnya di Indonesia, kita arah kiblatnya adalah searah dengan pergerakan matahari. Jadi kita menghadap ke barat. Kalau di Indonesia. Kemudian masalah man kana la yastati'u at-tawajjuh ila al-qiblati li'udhrin fi salatil fardhi shalla
bihasabi halihi wa alaihi i'adatu. Barang siapa yang tidak mampu untuk menghadap kiblat li'udhrin, karena adanya udhur, ada udhur. Misalnya takut menghadap ke kiblat dan lain sebagainya. Pada salat fardu, maka shalla bihasabi halihi. Maka dia salat sebagaimana keadaannya, akan tetapi dalam mazhab Syafi'i alaihi i'adatu. Dia harus mengulangi salatnya. Terus apa gunanya kita salat pada waktu itu? Pada waktu itu gunanya salat adalah untuk menghormati waktu. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika keluar waktunya dan tidak menghadap kiblat, maka itu dia ulangi salatnya dengan menghadap kiblat, dan dianggap bahwasanya dia tidak meninggalkan, dia tidak mengerjakan salat tersebut di luar waktu salat. Ini kalau meskipun ada uzur. Jadi perhatikan dalam mazhab Syafi'i, ini meskipun ada uzur dan tidak, dia tahu secara yakin bahwasanya kiblat itu di sini, akan tetapi dia takut, misalnya karena ada orang yang paksa dia, yang menghadap ke sini, kalau menghadap ke sini saya pukul, harus menghadap ke sana, menghadap ke utara misalnya, maka salat sebagaimana hal tersebut, kemudian alaihi al-i'adatu, dia harus mengulangi salatnya. Kemudian mata yajuzu tarkul qiblati, kapan boleh meninggalkan kiblat? Min syuruti sihhati salati istiqbalul qiblah. Di antara syarat sahnya salat, istiqbalul qiblati adalah menghadap ke kiblat. Lakin yustatsna halatani. Akan tapi istitsnakan, dikecualikan dua keadaan. Al-ula, yang pertama syiddatul khaufi. Fi syiddatil khaufi. Yang pertama adalah pada waktu dia sangat takut. Apakah sangat takut karena adanya musuh, atau sangat takut karena ada yang memaksa, atau sangat takut karena adanya misalnya hewan buas dan lain sebagainya. Liqaulihi ta'ala, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Nah, jika kalian khawatir, farijalan aw rukbanan, maka dengan berjalan kaki atau berkendara. Wal makna, dan maknanya, idza kuntum fi halatil harbi. Jadi ini maksudnya di salat ketika perang. Farijalan aw rukbanan, maka dia boleh salat di atas kendaraannya. Begitu pula infanteri itu salat sesuai dengan keadaannya, dan salatnya menghadap ke musuh. Ya kan? Musuhnya di sana, kiblatnya misalnya di belakang, maka menghadap ke musuh salat. Menghadap ke musuh. Ini adalah fi syiddatil khawfi. Kenapa? Karena dikhawatirkan siapa tahu pada waktu salat ini musuh menyerang. Nah, kalau kelihatan, maka bisa langsung bersiap-siap untuk hal tersebut. Walam tatamakkanu min istiqbalil qiblati, dan tidak mampu atau tidak mungkin untuk menghadap kiblat li khaufin, karena dia khawatir, wa ghairihi fasal tayassara lakumul musyat ala arjulikum, maka salatlah kalian sebagaimana apa yang mudah bagi kalian, al musyat, para infanteri, para pejalan kaki, infanteri kalau dalam ini kan, ala arjulikum, di kaki-kaki kalian, maksudnya di sebagaimana kalian keadaan kalian pada saat itu. Aurakibina ala dawabi, ataukah sebagaimana keadaan kalian bagi yang berkendara di atas ad-dawab, di atas binatang-binatang yang dipakai untuk berperang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah an-nafilatu fis safarati 'ala ar-rahila. Adalah orang yang melakukan salat sunnat di atas kendaraan ketika dia melakukan safar. Jadi boleh boleh salat di di kendaraan menghadap kemanapun. Untanya misalnya atau mobilnya menghadap ke sana, menghadap ke sana. Wadzalika taisiran 'alal musafiri. Ini untuk memudahkan musafir. Wa li'adami fawati maslahatin lil musafir. Dan supaya tidak ketinggalan maslahatnya terhadap musafir. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah fi'liyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya.
haitsu tawajjahat bihi, di mana kendaraan tersebut menghadap. Fa idza arada al-fardhata nazala fastaqbala al-qiblata. Kemudian jika dia ingin salat fardu, maka dia turun dulu, kemudian menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat, kemudian melanjutkan perjalanan. Jadi kalau sementara naik mobil misalnya, kalau mau salat sunat, maka silahkan salat bagaimanapun. Adapun kalau salat fardu, maka turun dulu sebentar untuk menghadap kiblat. Nanti setelah selesai menghadap kiblat, baru naik kembali dan melangsungkan perjalanan. Kemudian masalah, idza wasal musafir asna as-salati ila baladin, apabila musafir ini sudah sampai asna as-salati, pada waktu salatnya, ila baladin, di tempatnya, wajib alaihi istiqbalul qiblati war ruku'i was sujudi li zawali sababi wa huwal musafir. Misalnya dia sudah sampai di tempatnya, tadi salat pada waktu salat sunat, menghadap kemanapun. Nah, ternyata sudah sampai. Kalau sudah sampai, maka turun kemudian menghadap kiblat. Di mana kiblatnya dia harus menghadap ke situ, menyempurnakan salatnya, rukuknya atau sujudnya dengan menghadap kiblat. Karena kalau sudah sampai di tempatnya, di kampungnya, kemudian dia masih menghadap sesuai dengan mobil menghadap, maka itu tidak dibolehkan dan salatnya tidak sah. Tapi harus turun dulu untuk menghadap kiblat karena lizawalis sababi, karena hilangnya sebab yang membolehkan untuk tidak menghadap kiblat, wa huwa safaru, yaitu as-safar. Oke, mungkin ini saja yang merupakan kajian kita pada subuh kali ini, pada pagi kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit gambaran terhadap ikhwah wa akhwati fillah. Begitu pula dapat memberikan manfaat utamanya bagi diri pribadi saya sendiri. Selanjutnya kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Sebelumnya saya serahkan kembali ke moderator. Silakan Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Kita kemudian mendapatkan penjelasan ya. Jadi suatu hal yang bisa kemudian menjadi jelas bagi kita. Kalau sebelumnya itu sudah sering kita dengarkan tentang syarat sahnya sholat. Jadi mulai dari hadas dan najis, kemudian masalah aurat. Yang ketiga tadi adalah bagaimana tempat, kemudian masuknya waktu dan menghadap kiblat. Ini syarat sahnya sholat ini tentu suatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui, dan pemahaman kita tentang hal ini itu sudah ada. Nah, yang menjadi masalah sepertinya adalah detailing daripada setiap masalah ini tadi. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah kita tentunya, karena setiap kita itu biasanya memiliki pengalaman pribadi terkait masalah yang 5 tadi, mulai dari hadas, kemudian hadas dan najis, kemudian aurat, kemudian tempat sholat, selanjutnya adalah tadi masalah waktu, kemudian terakhir adalah menghadap kiblat. Baik, bagi yang kemudian ingin bertanya, saya persilahkan untuk via chat, ataukah kalau mau bertanya secara langsung itu kemudian bisa raise hand atau kemudian unmute suaranya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kedatangan peserta 22 orang ya, 22 orang, suatu pencapaian yang bagus tentunya dibanding dengan biasanya yang dilakukan secara langsung offline. Itu maksimal kalau di masjid itu maksimal sekali kalau 10, biasa sampai hanya 7 atau
8 orang. Tapi dengan adanya via Zoom seperti ini, kita kemudian bisa mendapatkan. Kami juga biasanya setelah online seperti ini, upload di YouTube untuk bisa merefresh kembali atau kemudian bagian tidak sempat itu bisa melihat. Baik, ini sudah ada masuk Ustaz pertanyaan 1. Pertanyaannya adalah tentang penggunaan hand sanitizer yang mengandung alkohol, apakah itu kemudian membatalkan wudhu? Nah, ini tentu sebelum sholat pastinya. Jadi ini sekarang banyak menggunakan hand sanitizer ya, apalagi di musim pandemi sekarang ini. Tafadhal Ustaz. Suaranya Ustaz. Oke. Baik, mengenai hand sanitizer ini, yang pertama adalah dia tidak membatalkan wudhu. Cuma dia kalau mengambil pendapat yang mengatakan bahwasannya itu adalah najis, maka itu membatalkan sholat. Jadi tidak ada hubungannya dengan wudhu, cuma hubungannya dengan sholat. Ya, karena dikatakan kalau dengan itu adalah dia ada di dalam, pada kulitnya, ada pada badannya. Akan tetapi ini sebenarnya tentang masalah alkohol ini panjang pembicaraannya. Panjang pembicaraannya. Jadi masalah alkohol itu sebenarnya alkohol ini tidak ada secara gamblang dan tidak ada disebutkan secara gamblang ataukah secara tersirat bahwasanya alkohol ini adalah sesuatu yang najis. Akan tetapi yang ada dalam hadis adalah bahwasanya bahwa minuman yang iskar itu, yaitu khamar, yang iskar yang memabukkan. Jadi di sini sebagian ulama mengatakan bahwasanya illat di sini adalah illat bagi minuman. Jadi di antaranya ulama ada yang mengatakan yang tidak digolongkan pada minuman, maka illat ini tidak berlaku. Nah, ya kan? Yang tidak bisa diminum, maka illat ini tidak berlaku. Karena kenapa? Karena yang disebutkan secara gamblang di dalam hadis itu adalah minuman. Nah, bagaimana dengan yang lain? Dengan yang lain yang ada alkoholnya, karena alkohol ini adalah unsur yang dapat memabukkan, maka kalau itu dipakai ada dalam kandungan minuman, maka itu bisa dikatakan bahwasanya itu bagian daripada yang hukumnya sama dengan khamar. Yang hukumnya sama dengan khamar. Karena kalau khamar itu terbuat bahan bakunya dari inab, dari anggur. Selain daripada anggur, maka itu adalah hukumnya disamakan dengan khamar. Nah, ini menurut pendapat kebanyakan ulama. Kalau ulama Hanafi tidak memberikan perbedaan antara khamar dan selain daripada khamar yang memabukkan. Akan tapi intinya di sini, adalah bahwasanya ini untuk ini untuk yang sifatnya minuman. Nah, makanya yang sifatnya tidak minuman ataukah makanan itu kalau menurut saya pribadi itu saya juga lebih cenderung mengambil bahwasanya ini tidak bisa dikategorikan sebagai dikategorikan sebagai najis, ya kan? Karena khamar ini sama najis, karena apabila orang membawa khamar ketika salat, maka itu salatnya tidak sah. Menurut ulama Syafi'i. Kalau menurut ulama yang lain ada juga mengatakan sah-sah saja. Yang haram itu minumnya, bendanya katanya tidak
tidak apa namanya, tidak najis. Tidak najis, akan tapi yang haram adalah meminumnya. Maka di sini pendapat yang apa namanya, yang kalau menurut saya kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya alkohol yang tidak untuk dikonsumsi, maka itu hukumnya adalah tidak bisa disamakan dengan alkohol yang bisa dikonsumsi. Jadi ada alkohol yang bisa dikonsumsi dan tidak bisa dikonsumsi. Sekiranya yang digunakan di hand sanitizer ini adalah alkohol yang tidak bisa dikonsumsi. Karena dia sifatnya, kalau bahasa Arabnya itu muakim, memberikan, mensterilkan bakteri-bakteri. Cuma kalau dapat memberikan mudarat juga, ini seharusnya dikurangi pemakaiannya. Jadi mungkin itu saja, Ustaz. Jadi ini bukan masalah wudu atau bukan, karena wudu itu yang membatalkan adalah hadas yang membatalkan wudu. Adapun najis, karena kalau orang mengatakan bahwasanya alkohol ini adalah sama dengan khamar, itu najis tidak membatalkan wudu, akan tetapi bisa membuat salat itu tidak sah. Sebagaimana syarat sahnya tadi, yaitu anggota badan harus bersih daripada hadas dan najis. Kalau orang mengatakan najis, maka itu bisa tidak sah salatnya. Apalagi kalau cuci tangan pakai khamar, cuci tangan pakai wine. Karena tidak ada misalnya hand sanitizer mengatakan, oh ini sama aja ini, pakai wine atau pakai anggur koleson cap orang tua, atau pakai balok, atau pakai topi miring, cap tikus dan lain sebagainya. Ini semua kalau itu yang dipakai, yang mana bisa dikonsumsi oleh manusia, maka itu salatnya tidak sah kalau belum dicuci dengan air. Kecuali setelah dicuci dengan air, maka insya Allah salatnya sah, karena syaratnya salat untuk dikerjakan itu sudah ada. Oke, mungkin itu, Ustaz. Baik Ustaz, berarti dibedakan ya antara alkohol yang bisa dikonsumsi dan yang tidak. Kemudian yang kedua adalah dibedakan bagi yang kemudian mentabani atau mengambil atau mengadopsi bahwa alkohol itu kemudian najis, maka harus mencuci terlebih dahulu. Bagi yang kemudian tidak mengkategorikan alkohol itu najis, maka silahkan sholat setelah menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol. Baik, lanjut pertanyaan kedua ini, Ustaz. Apakah membatalkan sholat jika lupa rakaatnya? Ini satu, lupanya contoh atau misalnya di tengah pelaksanaan sholat. Yang kedua, setelah salam. Nah, setelah salam ini baru kita tersadar apakah sholat kemudian harus diulang, Ustaz. Ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Jadi ini ketika kita lupa di dalam salat atau setelah salat, itu tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Kalau lupa rakaatnya, maka ambil yang terkecil. Ambil yang terkecil. Misalnya ini 2 atau 3. 2 atau 1. Maka yang mana yang kecil itu yang diambil. Nah, kalau lebih, tidak apa-apa lebih. Karena kenapa? Karena sesuai dengan zon kita. Sesuai dengan apa yang kita istilahnya kalau bahasa awamnya, yang sesuai yang kita yakini. Sesuai yang kita yakini, maka itu yang diambil. Nah, karena kenapa? Karena kalau mengatakan antara 2 dan 3, apakah 2 atau 3, berarti dia yakin 2. Cuma ragu pada 3. Dia yakin pada 2, ragu pada 3. Makanya dia yakin pada 2, ragu pada 3, hilangkan keraguan, ambil yang yakin. Ya kan? Makanya di dalam dalam kaidah ada kaidah mengatakan man tayaqqana af'ala syai'an, barang siapa yang yakin telah melakukan sesuatu, wa syaqqa fil qalili awil katsiri humila 'alal qalili.
dan dia ragu pada yang ada yang besar atau yang kecil, yang besar atau yang kecil, maka dibawa kepada yang kecil. Kemudian kalau dia ragu apakah dia sudah mengerjakan atau belum mengerjakan, fal aslu annahu lam yaf'al, maka pada dasarnya dia belum mengerjakan. Karena kenapa? Karena dia yang yakin di situ adalah yang belum dikerjakan. Itu ketika masih dalam waktu salat. Kemudian ketika selesai waktu salat, sudah salam, bagaimana? Ternyata dia salat Isya, salat Isya 3 rakaat. Nanti setelah salam baru, ternyata salat Isya ini. Nah, maka kalau waktunya belum, jedanya belum lama, maka itu boleh boleh dilanjutkan. Jadi langsung berdiri, kemudian takbir dan melanjutkan 1 rakaat. Adapun kalau sudah ada jedanya dan sudah melakukan perbuatan yang selain daripada perbuatan yang lumrah, misalnya dia sudah pergi minum atau sudah makan coto 1 mangkok, maka itu sudah sudah batal. Maka dia harus mengulangi dari awal. Kalau tadi 3 rakaat saja salat isyanya, maka harus diulangi dari pertama. Jadi itu insya Allah, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Jadi tadi kalau dalam keadaan sholat itu kita kemudian mengambil yang yakin ya. Ya. Yang bukan yang syak 2 atau 3. Ya. Yang pasti kemudian kita ambil apakah 2 atau 3, tentu 2. Kemudian setelah sholat, ini tergantung dari perbuatannya. Kalau masih baru dan kemudian ini silahkan. Kalau masih sudah lama ini bisa kemudian harus diulang. Baik, selanjutnya Ustadz ini ada 3 pertanyaan. Cuma mungkin kita jawab satu-satu ya. Kalau nanti masih ada waktu kita lanjut. Apakah menutup wajah bagi wanita itu membatalkan sholat? Mungkin maksudnya ini pakai cadar ya pada saat sholat. Fadhal, Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Jadi menutup wajah pada waktu salat, sebahagian ulama Syafi'i ini mengatakan bahwasanya tidak boleh menutup wajah pada waktu salat. Menutup wajah pada waktu salat itu dapat membatalkan salat. Karena kenapa? Karena wajah tidak boleh ditutup pada waktu salat berdasarkan perkataan ulama, dan kalau tidak salah ada hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut. Nah, ini yang pertama. Kemudian bagi yang mengatakan bahwasanya cadar itu wajib misalnya, maka dia kalau sholat sendiri atau sholat di komunitas perempuan itu harus membuka cadarnya atau membuka penutup wajahnya. Adapun kalau dia berada di tempat yang laki-laki, maka ini ada yang memberikan fatwa bahwasanya itu boleh. Karena kenapa? Karena darurat. Akan tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus membuka penutup wajahnya. Nah, makanya kalau misalnya salat di tempat umum dan dia mengatakan bahwasanya wajib menutup wajah, maka kalau ada laki-laki misalnya, jangan salat di situ. Bisa memilih nanti tempat yang tidak ada laki-laki sehingga tidak kelihatan. Kalau memang mengatakan bahwasanya cadar itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Jadi itu Ustaz. Jadi ini mengenai tapi sekarang ini bukan hanya wanita Ustaz ya. Ini laki-laki juga sekarang pakai masker. Ya, pakai masker itu bagaimana itu Ustaz? Kalau laki-laki, hukum dasarnya itu adalah makruh. Dan di antara ulama ada yang mengatakan haram. Jadi namanya itu kalau laki-laki
multathim. Nah, jadi kadang imamahnya itu dibawa ke sini. Dibawa ke sini. Dan jadi terjadi perbedaan pendapat ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan haram, sama seperti perempuan juga tidak boleh, sehingga itu dapat membatalkan salat. Nah, di antara juga ada yang mengatakan hukumnya makruh. Makruh kalau tidak ada hajat. Makruh hukumnya menutup menutup muka. Nah, adapun kalau ada hajat seperti sekarang, maka itu ada yang membolehkan. Katakan, tapi kalau saya sendiri, saya pribadi itu menutup muka ini dengan masker itu bisa sampai atau bisa saja hukumnya masih makruh. Kalau kita berada di misalnya di zona yang tidak penyebarannya tidak atau dikatakan zona hijau. Ya, dikatakan zona hijau. Nah, ini sebenarnya tugasnya tugasnya pemerintah, begitu pula tugasnya masyarakat secara umum untuk memastikan bahwasanya yang masuk masjid itu adalah orang sehat memang. Kalau ada sakit-sakit sedikit, maka jangan dulu ke masjid. Ya kan, utamanya di tengah pandemi. Supaya yang di masjid yang melaksanakan salat itu aman dan merasa tenang karena tidak ada gangguan-gangguan. Kalau sekarang gangguan-gangguan seperti bersin dan batuk dan lain sebagainya itu merupakan mungkin saja sedikit Ustaz. Ya, baik Ustaz. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya terkait masalah waktu tadi Ustaz ya. Sholat Isya itu sampai jam berapa Ustaz? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ini saya membacakan pertanyaan. Tafadhal Ustaz. Sholat Isya? Ya, sholat Isya. Jadi sholat Isya itu sampai masuknya waktu subuh. Jadi sampai terbitnya Fajar Shadiq. Jadi setelah terbit Fajar Shadiq baru boleh baru dikatakan bahwasanya sudah habis waktu Isya. Nah, kan tetapi kemarin kita telah mempelajari tentang pembagian waktu kan. Nah, ada pembagian waktu, ada waktu ikhtiari, ada waktu jawaz dan lain sebagainya. Nah, makanya yang sepertiga terakhir kalau menurut ulama Maliki, nah itu adalah waktu darurah. Artinya apa? Artinya waktu tersebut tidak boleh lagi ditunda-tunda untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi sebelum masuk waktu hurmah atau waktu darurah, kalau bahasanya waktu darurat atau waktu ijbari, di mana melaksanakan sholat pas dengan waktunya, maka itu harus melaksanakan sholat pada saat itu, tidak bisa lagi ditunda-tunda. Jadi batas akhirnya adalah ketika terbitnya Fajar Shadiq. Ya. Ini batasnya waktu subuh. Baik Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Ini perpendek saja Ustaz ini karena masih ada beberapa ini dan saya kira penting. Sudah pukul 7:01 ya mungkin ini. Ini penting juga ini Ustaz. Pertanyaannya ini, apakah sah sholat seorang laki-laki yang pakai kaos oblong ketika sujud kelihatan punggungnya kelihatan? Ya. Ada celengan di belakang. Ya. Bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Jadi yang menjadi batas itu adalah pusat ke belakang. Kalau punggungnya kelihatan, itu tidak apa-apa. Kalau yang celananya masih tinggi, sama seperti celananya siapa itu, Charlie Chaplin. Adapun kalau kelihatan celengan, maka itu sholatnya bisa tidak sah karena kelihatan auratnya. Jadi dilihat kalau celana sekarang kan biasanya dibawa pusat itu. Kalau dibawa pusat, di depan dibawa pusat, maka kelas tidak kelihatan punggungnya di belakang ketika sujud, maka itu sholatnya tidak sah.
Berarti pusat lingkaran perut ke perut, belakang ya, ya, ke ke punggung belakang. ya. Itu yang tidak boleh kelihatan. Eh, Sama seperti lutut, Oke, berarti lutut di juga bawah ke itu belakang. Nah, kalau ya. Sekarang ini kan bajunya anak-anak muda sekarang ini sebagian besar ya, biasanya ya, insya baik, Allah. tidak boleh. Ini anak-anak muda ini harus disediakan sarung ini kalau ke masjid. Betul. Nah, kemudian itu juga seperti Baik, itu. ya, Kalau kan ada juga yang tahan di belakang, ya kan? Tahan di belakang. ya, dia tahan Pas pas sujud, sujud. betul. Itu kalau sujud, apa namanya, sujud itu wajib hukumnya untuk menyentuh lantai 7 anggota badan. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, dan 1 kepala. 1 dahi. 7. Kalau salah satunya tidak ada waktu yang tidak apa namanya, tidak menyentuh anggota Ya. itu, artinya sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah berarti salatnya juga tidak sah. Karena sujud merupakan Salah satu tangannya, ya, salah satu tangannya digunakan untuk menahan. apa namanya? Ya, itu Menahan. tidak sah sujudnya kalau tidak menggunakan 7 anggota badan. Berarti 7 Ya, tadi 7. Ustaz ya. 2 tangan, 2 kaki, 2 lutut, 1 Ya, muka ya. kepala. Kepala. Muka. Biasanya Bukan. kepala, Kalau kepala kan dahi. semuanya. Tidak bisa begini. Biasa dahi, hidung, kemudian Sempurnanya itu dahi dan hidung. sempurnanya Ya. dahi dan hidung. Baik. Tadi ini tentang masker tadi sudah dijawab. Nah, selanjutnya bagaimana sholat fardu di atas pesawat, Ustaz? Ya. Jadi ini kalau sholat fardu di atas pesawat itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Banyak sekali perbedaan pendapat di sini sebenarnya. Kalau mau dibahas mungkin bisa 1 pertemuan. Karena tidak sesederhana yang kita pikirkan. Nah, akan tetapi yang paling mendekati, kalau memang kenapa pesawat ini terjadi perbedaan, karena dia tergantung, ya kan? Tidak sabat, tidak istiqrar di tanah atau di tempat yang tidak gerak, tidak goyang-goyang. Nah, makanya kalau masuk waktu salat itu melaksanakan salat. Kalau memang ada tempat untuk melakukan salat, maka salat sebagaimana orang biasa salat. Ada takbirnya, ada rukunya, ada sujudnya. Kalau ada tempatnya. Nah, yang ada tempatnya biasanya kalau pesawat-pesawat besar. Nah, biasanya pesawat yang di luar negeri itu ada tempatnya untuk melaksanakan salat itu di depan pintu. Adapun kalau pesawat kecil tidak ada, maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu boleh salat dalam keadaan duduk. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya tidak boleh salat. Nanti sampai di tanah baru salat. Nah, di dalam Syafi'i, di dalam bukunya Imam Ar-Rafi'i, itu ada sebuah pendapat dalam mazhab Syafi'i, kalau dia berada di ayunan, jadi tidak sampai di tanah, nah, maka dia tidak boleh sholat di tempat tersebut. Tidak boleh sholat di tempat tersebut. Akan tapi harus sholat di tempat di mana dia bisa istiqrar, bisa secara ini tidak goyang-goyang, bisa seperti itu. Nah, jadi ada yang berpendapat seperti itu. Kalau yang kalau yang saya pribadi ambil, itu kalau di pesawat bisa salat secara sempurna, maka silahkan salat secara sempurna. Menghadap kiblatnya kemana? Menghadap kiblatnya bisa tanya sama pramugari atau tanya di kalau ada aplikasi dapat memberikan petunjuk terhadap alat tersebut, itu bisa dipakai untuk menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian kalau tidak dapat, maka itu boleh salat dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Kalau salat dalam keadaan duduk,
dan tidak menghadap kiblat, duduk dan tidak menghadap kiblat. Jadi kalau mau duduk, ini berdiri dulu. Berdiri dulu di mana kiblatnya, menghadap ke sana. Kemudian setelah itu baru duduk. Karena kenapa? Karena dia tidak menghadap kiblat di pertamanya, maka sebagaimana tadi yang kita pelajari bersama, salatnya sah pada saat itu, akan tetapi dalam mazhab Syafi'i itu diharuskan kembali untuk mengulang salatnya ketika sampai di daratan. Oke, mungkin itu saja, Ustaz. Baik. Terakhir ini, Ustaz, bahwa selain hal-hal yang membatalkan sholat yang disebutkan tadi, atau syarat-syarat tadi, apakah termasuk batalkan sholat kalau tidak khusyuk? Misal saat sholat baru teringat semua, lupa kunci pintu, lupa makanan terbuka dan takut dimakan kucing. Terus ada juga teman bilang, kalau pada saat sholat kita pada saat itu kita batalkan, katanya kita lebih takut sama itu daripada sama Allah. Hehehe. Bagaimana itu, Ustaz? Itu. Lebih takut sama apa maksudnya? Lebih takut sama itu semua tadi. Makanya dibatalkan saja sholatnya daripada Allah. Baik. Jadi yang menjadi inti daripada salat adalah khusyuk. Menjadi inti daripada salat adalah khusyuk. Ruhnya salat itu adalah khusyuk itu sendiri. Akan tetapi kalau orang tidak khusyuk, maka dia harus berusaha untuk kembali untuk kembali khusyuk. Harus mengembalikan dirinya menjadi khusyuk. Bagaimana kalau dia teringat ini dan itu? Kalau dia sudah kalau dia sudah teringat, maka berusaha untuk hilangkan itu semua dan khusyuk. Dan yang tadi itu tidak membatalkan salatnya. Tidak membatalkan salat. Makanya khusyuk ini tidak dijadikan sebagai rukun salat. Akan tetapi kesempurnaan salat ini ada pada khusyuk. Kesempurnaan salat ada pada kekhusyuannya seseorang. Akan tetapi tidak menjadi rukun dan syarat orang khusyuk di dalam salat. Artinya ketika orang tidak khusyuk dan tidak khusyuk ini, apakah boleh membatalkan salat? Tidak boleh. Haram hukumnya membatalkan salat. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubtilu a'malakum." Dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Di antara ulama ada yang memberikan istidlal bahwasanya di sini ketika kita sudah masuk pada satu ibadah, tidak boleh keluar tanpa ada udzur syar'i yang memang boleh kita keluar daripada hal tersebut. Kalau khusyuk, merasa tidak khusyuk, maka apa yang dilakukan? Hilangkan yang tidak khusyuk itu dan beralih ke khusyuk. Kembali. Beralih ke khusyuk. Ya, apakah dibatalkan? Tidak boleh dibatalkan salatnya. Ya. Oke. Baik. Itu saja, Ustaz. Ya, baik. Barakallahu fikum, Ustaz, atas jawabannya. Ini sudah 7:11. Saya kira luar biasa ya penjelasannya. Tinggal kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, Ustaz, barakallahu fikum atas pemaparan materi serta jawaban-jawabannya pada hari ini. Pada para audiens, jamaah juga kami ucapkan barakallahu fikum atas perhatiannya, atensinya pada kajian kita kali ini. Alhamdulillah dari 22 peserta yang dari awal bertahan sampai sekarang, Ustaz. Nah, insya Allah semoga ini menjadi amalan bagi kita dan pemberat bagi kita nantinya di yaumil akhir, dan insya Allah bisa kemudian kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam lingkungan diri kita, keluarga, maupun insya Allah dalam lingkungan masyarakat. Apakah kita laksanakan dalam kita pribadi atau kemudian kita dakwakan juga kepada orang lain. Kita tutup bersama-sama pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis, membacaan doa kafaratul majelis, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, subhanaka anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.